semakin berhayal mereka ini loh. Ya, gerombolan penyerang ijazah Bapak Jokowi. Mereka ini mulai terpojok ini kelihatannya. Ya, sekarang mereka membuat dongeng bombastis dan bikin banyak banget alasan ini. Mereka menyebut ada keanehan dari polisi. Polisi tidak netral lah. Polisi dikendalikan Bapak Jokowi lah. Ini konspirasi lah. Itu loh, teriak-teriak mereka ya. Wah. Sekarang nyalahin penegak hukum gitu. Ya, katanya adili Jokowi. Kalau nggak percaya penegak hukum, terus mau percaya sama siapa ini? Apa mungkin mereka ini baru percaya ya kalau polisinya Abah Anies Baswedan? Kalau hakimnya Abah Anies Baswedan, mereka baru percaya itu atau gimana ini? Aduh. Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Yang jelas begini ya, kita melihat memang ada yang janggal. Bahkan kami melihat ini ada skenario besar untuk melakukan dua tindakan sekaligus. Pertama, tindakan penyelamatan ijazah Jokowi. Oke. Sekaligus yang kedua, tindakan kriminalisasi terhadap klien kami. Dan update dari Mabes Polri dikatakan sudah 90% penyelidikan. Oke, artinya tinggal 10% lagi. Dan ujung daripada 10% itu tinggal diproses tes laboratorium forensik di Puslapor Mabes Polri begitu. Dengan modus operandi seolah-olah menindaklanjuti Dumas, seolah-olah melakukan proses terhadap sejumlah pihak untuk diambil keterangan. Ujungnya adalah tes laboratorium forensik terhadap ijazah. Dan nanti hasilnya akan dikatakan identik. Ya, seperti inilah. Tahu akan kalah ini kelihatannya ya. Mereka menarasikan polisi berpihak kepada Bapak Jokowi seperti itu. Aduh, suuzon terus ini. Aduh, kenapa sih susah banget ya kalau mengakui diri sendiri kalau dirinya ini salah gitu loh. Kok bisa-bisanya ini menuduh lagi ya polisi berpihak kepada Bapak Jokowi. Aduh. Masih nggak percaya lagi toh ini. Aduh, gimana ini? Gimana coba? Dulu nggak percaya dengan Bapak Jokowi lah, sekarang tidak percaya dengan hukum ini. Aduh, gimana ini? Gimana coba? Aneh bener orang-orang yang satu ini ya. Selamat siang guys. Aku habis mengajar problematika notaris ya, Ya, di siap. MKN Universitas Islam Sultan Agung. Nah, ini aku mau menanggapi tim Mabes Polri, tim Lapor Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Juhandi. Ini saya mau kasih tahu, dia itu seangkatan sama Kapolri Sigit, jadi angkatan 91 ya. Aku nggak bicara independen atau apa, sudah tahulah kalian arahnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah memeriksa sekitar 6 atau 7 kawan-kawan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka sudah berada di Solo hampir sekitar 1 bulan. Kemudian kita hubungkan dengan Jakarta. Nah, dari pernyataan ini jelas ya guys, itu sudah disiapkan itu. Orang laporannya Pak Jokowi baru 14 April ya, bersamaan sidang mediasi pertama. Kok tiba-tiba mereka sudah mengirim tim ya. Jadi nampaknya ini banyak disinyalir banyak orang, beberapa pakar itu menyayangkan harusnya Jokowi, polisi itu tidak mengandalkan kekuasaan, tapi coba menghormati hukum. Biarlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan dulu. Nah, ini sepertinya kan muara ini mau diselesaikan lewat laporan di Polda Metro. Dan anehnya
sebelumnya sudah dilaporkan tentang dugaan ijazah palsu ini oleh Egy Sujana ya dan kawan-kawan di Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024. Lah ini loh. Lah padahal ya Egy Sujana ini sudah melaporkan. Ya kan? Bulan Desember tahun lalu. Katanya ini polisi sudah menyiapkan. Aduh, gimana ini? Lagi-lagi ya ini loh. Ada Muhammad Taufik, tahu lah ini orang ini ya, kalian-kalian ini. Salah info ya ini kelihatannya ya. Yang menarasikan konspirasi Polri bantu Bapak Jokowi, katanya seperti inilah. Kok bisa-bisanya gitu loh. Aduh. Yang membuat keributan itu yang pasti yang menuduh ijazah palsu. Kok malah dibalik ini Pak, gimana ini? Hera juga sama orang satu ini loh. Itu tak kunjung diperiksa, tapi tiba-tiba laporan Jokowi 14 April sudah diperiksa dan sudah begitu banyak orang. Oke, kita analisa. Pertama, kenapa tidak ada second opinion? Ya, pernyataan saya ini penting mengingat ada distrust kepada kepolisian dari sebelum Rambo ya, bahkan ketika masih Pak Susno Duaji itu ditersangkakan pun kan sudah banyak orang mempertanyakan independensi dari tim independen yang dibentuk oleh polisi yang notabene anggotanya polisi semua itu saat itu ya. Kemudian kita juga melihat kenapa yang diwawancara itu teman-teman Pak Jokowi, kenapa bukan orang yang kontra? Bentar Bapak, bentar. Ya kan, ini tujuannya ingin mengusut ijazahnya Bapak Jokowi toh. Ya bener toh, ini polisi yang ditanya ya teman-temannya Bapak Jokowi. Ya kan? Lah, masa harus tanya Roy Suryo? Roy Suryo kan bukan temannya Bapak Jokowi kan? Ya kan? Aduh, ini aneh bener ya ini. Logikanya seperti itulah Bapak. Ya kalau tanya Roy Suryo ya jawabannya pasti ijazah Bapak Jokowi palsu tuh ini. Masa malah bertanya kepada yang kontra ini. Aduh, ya jelas-jelas lah polisi ini ya menanyakan teman-teman kuliah Bapak Jokowi. Ya mereka ini bersaksi seperti itu loh ya. Aduh, pantesan toh, pantesan banget. Ya, Bapak Muhammad Taufik ini ya disebut Bapak Mahfud MD ya tidak ngerti hukum dan katanya ini bodoh. Aduh, pantesan toh. Ternyata mikirnya seperti itu toh ini. Aduh. Mau mengusut ijazahnya Bapak Jokowi kok harus tanya yang kontra, harus tanya Roy Suryo, harus tanya Dr. Tifa, harus tanya Rismon. Kan lucu, ya kan? Aduh, gimana tuh ini? Bapak Taufik gimana? Maksudnya ini loh. Aduh, Hera juga. Mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Pak. Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, sehingga perkara bukan yang dia lakukan kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya, ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu, lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Oh tapi begini, bukan soal itu. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini Mas Don Bosco ternyata nggak tahu ilmu hukum. Tidak tahu ilmu Coba hukum. Bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of
contempt of court. ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia, tidak ada di hukum pidana kita tuh kontrak. Aduh, disebut bodoh itu loh, tidak tahu ilmu hukum oleh Mahfud MD nih. Bapak Muhammad Taufik ini jelas kena mental ini. Aduh, pantesan toh, pantesan. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Dah tahu kan kualitas para pembenci? Ya, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, kita lanjutkan saja video berikutnya. Nah, kemarin kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating dan siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus, ya memang harus. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral. Netral. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? mungkin Singapura. Gitu loh, karena ini loh, Roy Suryo minta lab ya Singapura untuk memeriksa ijazahnya Bapak Jokowi. Ya, pengennya Roy Suryo ini ijazah Bapak Jokowi diuji lab forensik di Singapura yang katanya netral. Aduh, ini secara tidak langsung ya mengatakan ya lab forensik di Indonesia ini tidak netral atau gimana ini? Aduh, heran juga ini pikirannya kok seperti ini loh. Mikir buruk terus ini orang satu ini, gerombolan ini. Nggak percaya terus. Nggak percaya hukum di Indonesia ini juga ini kelihatannya orang satu ini ya. Aduh, ya mungkin percayanya ya sama ya apa Anies Baswedan seperti itulah ya. Aduh, gimana ini? Gimana kalau sudah begini? Ya pantesan toh Bapak Jokowi ini melaporkan orang-orang gerombolan-gerombolan ini ya, para penggaduh ini ya. Ya padahal Bapak Jokowi ini bisa saja ini ya kayak menunjukkan ijazahnya langsung kepada orang-orang ini. Tapi saya bisa jamin ya mereka ini gak bakalan percaya ya. Masih saja menyebut ijazah Bapak Jokowi ini palsu. Ya pantesan ini Bapak Jokowi melaporkan orang-orang itu. Ya biar hukum, biar diadili oleh hukum ya. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya jangan lupa subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu loh. Dan saya yakin lapor kita adalah lapor yang diakui loh oleh internasional tentang pengujian, karena kita ketahui bersama lapor kita telah berhasil banyak sekali mengungkap kasus seperti bom Bali, kemudian kasus-kasus yang di Direktorat Tindak Pidana Umum kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Ya ini loh langsung ini ya Bareskrim Polri Sekakmat Roy Suryo, lab forensik kita diakui internasional. Nggak usah lah pergi ke Singapura ya kan, kayak nggak percaya dengan negara sendiri saja ini Roy Suryo ini. Aduh, gimana ya kalau sudah benci ya seperti itu loh, bawahnya nggak percaya terus. Gimana ini menurut kalian? Heran nggak ini sama orang-orang ini? Heran nggak? Semakin lama semakin lucu saja ya.
Heran. Nggak tahu lagi dah yang ngurusin mereka ini gimana, ya menyembuhkan orang-orang ini gimana caranya, nggak tahu lagi. Sudah gimana ya, sudah merasa benar ini kelihatan orang-orang itu ya. Aduh, sampai segitunya gitu loh sama Bapak Jokowi dan keluarganya ya. Benci boleh, bodoh jangan ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Hukum, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis tentang uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Ya ini loh, TPUA yang menolak hasil forensik ijazah Bapak Jokowi ini loh. UGM tidak dipercaya, polisi tidak dipercaya, pengadilan tidak dipercaya. Terus mereka ini mau percaya siapa lagi nih? Yang dipercaya mereka ini siapa? Abah Anies Baswedan. Ya kalau polisinya Abah Anies Baswedan, kalian ini percaya gitu. Hakimnya kalau Abah Anies Baswedan, kalian ini jadi percaya gitu. Aduh, semua nggak dipercaya ini. Aduh, ini heran juga ini. Kocak bener. Aduh, nggak tahu lagi ini gimana ini kalau sudah begini ya. Karena itu agar kasusnya objektif, makanya Pak Listio Sigit Prabowo kita ambil ahli dan juga laboratorium forensik yang netral. Bukan berarti kita tidak mengakui kedaulatan negara, enggak. Ini bicara tentang ilmu. Kalau ilmu itu tidak ada status warga negaranya. 1+1 itu 2, di Amerika juga 2, nggak berubah. Iya kan, tahu sendiri. 1 ditambah 1 itu 2. Ya di Singapura katanya Roy Suryo itu sama saja lah. Ya lab forensik di Indonesia ini sudah teruji internasional. Ya kan, masih nggak percaya juga gitu loh, mau pengen di lab di Singapura katanya. aduh ngapain toh jauh-jauh ke sana, di Indonesia loh ada. Ya tinggal kalian percaya atau tidak. Ya mereka ini kelihatan bener-bener ya apa ya, merasa paling bener gitu loh. Ya kan, tahu sendiri kan. Heran, nggak tahu ini. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Ya. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi
KTP dan itu ijazah secara hukum palsu. Ya kemarin pengen Bapak Jokowi ya masuk ke hukum. Lah ini Bapak Jokowi melaporkan. Lah sekarang kok nggak percaya dengan hukum di Indonesia, ini gimana toh ini sebenarnya? Ini loh, heran nggak kalian ini sama orang-orang ini? Ini loh ada Rizal Fadila ya, tahu kan? Yang kemarin dipanggil Polda, mangkir, katanya ya ketabrak motor atau gimana ini? Iya ini loh, heran juga. Bapak Jokowi sudah masuk hukum seperti ini. Sekarang kalian ini malah nggak percaya dengan hukum di Indonesia. Gimana ini konsepnya ini? Ya, ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan sebelum kejadian, mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Ya kan sudah jelas kan? Ya tujuan mereka ini pengen bikin gaduh Indonesia terus menerus dengan cara yang menyerang Bapak Jokowi dari kanan, kiri, depan, belakang, seperti itu. Ya tujuannya hanya ingin Indonesia ini gaduh. Ya kayak sekarang ini sudah menyalahkan, kayak nggak percaya lagi nih sama hukum di Indonesia. Ya sekarang mereka ini membuat dongeng bombastis ini ya, dan bikin banyak alasan yang katanya polisi tidak netral, polisi dikendalikan Bapak Jokowi, ini konspirasi ya, teriak mereka ini loh. Aduh ini gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Kok bisa-bisanya sekarang mereka ini menyalahkan ya penegak hukum gitu ya? Kayak menyalahkan penegak hukum lah ini. Katanya adili Jokowi. Ya kalau nggak percaya dengan penegak hukum mereka, kalian ini percaya sama siapa lagi? Abah Anies Baswedan gitu. Kalau polisinya Abah Anies Baswedan, kalian lagi baru percaya. Kalau hakimnya Anies Baswedan, kalian baru percaya gitu. Aduh, ini kan kocak bener ini. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.